Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Karena di akhirat itu nanti mulut kita akan dikunci, tangan kita akan berbicara, dan kaki kita akan menjadi saksi atas apa saja yang kita lakukan saat hidup di dunia ini. Artinya walaupun di dunia ini mungkin kita bohong ya, paling jago bohongnya, paling hebat menipu orang banyak misalnya. Di akhirat nanti yang jago bohong itu tidak akan lepas ya, tidak akan bisa berbohong lagi. Kenapa? Karena mulut akan dikunci dan yang berbicara tangan dan yang menjadi saksi adalah kaki kita sendiri, dan semuanya akan dibuka secara terang, seterang-terangnya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada yang bisa ditutup-tutupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketemu lagi bersama saya Al-Fakir Sahdari. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, diberikan keberkahan umur, berkah rezeki, bermanfaat dalam kehidupan, berkah kehidupan dunia sampai akhirat insyaallah, amin ya rabbal alamin. Yang kemarin sebelumnya kita menyampaikan bahwa ketika kita menghina seorang ulama, menghina seorang habib, atau memusuhi perjuangan umat Islam, atau benci dengan ajaran Islam, nanti akan berdampak, ada efek dari akibat perbuatan kita itu kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelumnya kita menyampaikan satu berita, Nikita Mirzani ditangkap ya, yaitu di tempat umum, disaksikan anaknya pada saat itu. Tapi ini ada berita terbaru lagi, Nikita Mirzani ini ternyata diberikan kebebasan atau dibebaskan bersyarat atau wajib lapor lah kalau tidak salah ya. Artinya ditangguhkan penahanannya dengan alasan karena memiliki anak kecil ya. Nah, tapi di sisi lain kalau kita perhatikan ya, ada di tempat di satu negara, negaranya masih sama ya, yang mengatakan semuanya sama di hadapan hukum, tetapi berbeda penanganannya ya. Ada satu video ya kan, satu informasi bahwa ada kalau tidak salah ya, di daerah Aceh ya, entah Aceh yang mana, kalau tidak salah itu ada seorang ibu ya yang terjerat hukum undang-undang ITE ya, karena menyebarkan yaitu merekam ya, kemudian disebarkan lewat media sosialnya. Kemudian yang direkam itu tidak senang melaporkan, kemudian ternyata ibu ini tadi dijadikan tersangka pencemaran nama baik dan kemudian ditahan. Dan karena dia memiliki seorang anak bayi, ikut masuk ke dalam penjara. Sebenarnya dia tidak ikut, cuman karena anaknya ini masih butuh dengan dia, maka dia terpaksa membawa anaknya ke dalam tahanan tersebut. Nah, sebenarnya ini kalau kita perhatikan kenapa ada perbedaan ya, ketika orang bawah, orang kecil yang melakukan kesalahan itu hukum cepat-cepat ditegakkan. Padahal sebenarnya wajah hukum itu harus sama ya. Tidak boleh membedakan antara yang miskin atau yang kaya, antara orang kecil atau orang besar, itu harusnya sama di hadapan hukum. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengatakan kalau anaknya ya, anak beliau mencuri misalnya, kalau mencuri anak beliau, jangan orang lain, maka saya yang akan memotong tangannya. Ini wajah hukum yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan orang lain, saya sendiri yang akan memotong tangannya. Tapi kalau kita perhatikan di tengah-tengah masyarakat, hukum itu seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Sehingga inilah yang kadang-kadang menjadikan masyarakat geram. Ketika ada pencurian atau apa, kadang-kadang itu sebelum masuk pengadilan orang sudah babak belur ya, langsung diadili oleh massa. Kenapa? Karena efek ya, dampak dari masyarakat memperhatikan wajah hukum itu seperti pisau ya,
tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Jadi walaupun mungkin ya di mata dunia, di hadapan hukum dunia terlepas dari hukum dunia, tapi tidak akan pernah lepas dengan hukuman Allah Subhanahu wa taala kalau tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya walaupun orang misalnya melakukan kejahatan, melakukan hal yang tidak benar, melakukan yaitu melanggar hukum, tapi ternyata tidak ditegakkan hukum seperti menegakkan hukum kepada yang di bawah, tapi tetap saja tidak akan terlepas dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik di dunia ini terlebih-lebih di akhirat. Itu akan pasti ada hukum ya yang akan menindaknya dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun yang kita lakukan di dunia ini, kalau baik nanti pasti akan diberikan balasan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau kita melakukan kejahatan, melakukan yang melanggar hukum tapi tidak dihukum di dunia ini, yakinlah jangankan di akhirat, di dunia ini saja, terlebih-lebih di akhirat pasti akan diberikan ganjaran hukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa lepas dari akhirat itu. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Karena di akhirat itu nanti mulut kita akan dikunci, tangan kita akan berbicara, dan kaki kita akan menjadi saksi atas apa saja yang kita lakukan saat hidup di dunia ini. Artinya walaupun di dunia ini mungkin kita bohong ya, paling jago bohongnya, paling hebat menipu orang banyak misalnya. Di akhirat nanti yang jago bohong itu tidak akan lepas ya, tidak akan bisa berbohong lagi. Kenapa? Karena mulut akan dikunci dan yang berbicara tangan dan yang menjadi saksi adalah kaki kita sendiri, dan semuanya akan dibuka secara terang, seterang-terangnya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada yang bisa ditutup-tutupi. Mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah menjadi hamba Allah yang betul-betul hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.